salam tak lupa kecerahkan pada diri kita, salam yang telah membawa perubahan dari zaman kebodohan, dari zaman jahiliyah, dari zaman yang tidak tahu kemanusiaan sampai seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, di sini saya bersyukur seperti anak-anakku semuanya ketahui. Tadi awalnya kita mau di gedung serbaguna kita dengan perwakilan cuma 10 siswa PAKAS. Nah, tapi berkat Allah Sundala kita bisa berkumpul di sini semuanya dalam acara dekat ini. Ya itu. Visi kami menjadikan SMA Negeri 1 Simpang Rembang sebagai sekolah yang berkualitas, berprestasi, serta religius dan menciptakan suasana sekolah yang kondusif, damai, dan taati setiap peraturan yang ada. Untuk misi kami, 1. Menumbuhkan keimanan serta ketakwaan siswa-siswi kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan bakat dan potensi siswa-siswi dengan kegiatan yang menarik dan bermanfaat bagi akademik maupun non-akademik. 3. Jadikan OSIS sebagai contoh yang baik untuk para siswa-siswi. 4. Menjadikan wadah aspirasi siswa-siswi untuk bebas berkreativitas dan mendapatkan berpendapat. 5. Menumbuhkan komunikasi yang baik, solidaritas satu sama lain dalam keorganisasian. Pada kualitas dan berdedikasi untuk kita semuanya. Bukan Pak Dedi ya di sana ya, bukan dedikasi ya. Oke, good. Oke, lanjut untuk paslon nomor 3. Gimana jargonnya? Paslon nomor 3 tidak perlu banyak kata-kata. Oke, luar biasa ya. Tidak perlu banyak berkata-kata, yang penting apa? Hati nyatanya katanya ini. Ini bagus semuanya ya Bu Agnes ya. Dalam menumbuhkan kemandirian siswa terhadap diri sumba dan dijawab. Jadi di
tanggapan dari paslon nomor urut 2. Apakah saudara mungkin sepakat dengan apa yang disampaikan oleh paslon urut 1, atau nantinya mungkin ada program lain yang kalian akan sampaikan nantinya yang mampu mendorong daripada kegiatan musibah ini supaya bisa berjalan? Pertanyaannya ini adalah bagaimana kegiatan ini bisa berjalan? Masa sekarang ini apa yang disampaikan oleh Pak Mas itu ini untuk kegiatan ini masih dikontrol oleh wali kelas yang ada di kelas masing-masing. Apa yang saudara akan tanggapi tentang pertanyaan tersebut? Apakah sama atau ada hal yang berbeda? Silakan untuk paslon nomor urut 2. Iya, kita berikan dulu untuk semua pasangan calon ya. Nah, jadi ya Bu Agnes ya. Nah, jadi ini nantinya untuk kedepannya bagaimana cara gerakan-gerakan sekolah ini atau musibah ini bisa nantinya berjalan efektif tanpa ada pengawasan dari guru. Nah, sepertinya gimana Bu Agnes ini? Sudah dapat intisari dari jawaban itu? Sudah. Apa kira-kira program kerja yang tepat untuk mencegah pembulian? Terima kasih. Jadi intinya di situ caranya mencegah pembulian. Yang kedua itu ada tidak program yang akan kalian tawarkan untuk sekolah nantinya jika saudara nantinya terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nanti akan ditanggapi juga oleh paslon nomor 3 ya. Waktu dimulai 5 menit dari sekarang. Pak ya. Jadi kalian akan mengedukasikan lebih lanjutnya ya melalui kegiatan seminar dan narasumbernya itu dari pihak-pihak luar yang kompeten dalam hal bullying tadi. Ada waktunya ya Pak Adi ya, masih 2 menit lagi, mungkin kita coba dengar untuk waktu ketua OSIS-nya. Mana tahu ini waktu ketua OSIS-nya suaranya seperti suara Roma Irama ya. Ya silakan. Jadi kalau ada kasus pembulian di sekolah, segera laporkan kepada ketua OSIS dan wakil ketua OSIS-nya nanti. Mereka ini sebagai pihak kepolisian. Ada lagi silakan. Ada 1 menit ya Pak Aldi ya. Oke silakan. Oh ada kotak titik dan saran. Oke. Ada lagi tanggapannya dari paslon nomor urut 3 ya, berdiri ya. Oke, boleh semangatnya highlight and gentlemen. Oke, boleh silakan ya. Ya. Bapak luruskan sedikit ya, kita tidak bertanya, tetapi menanggapi apa yang disampaikan oleh paslon nomor 2 ini. Mereka menawarkan, sabar ya, sabar. Mereka menyampaikan bahwa kalau nantinya ada kasus bullying yang nantinya mungkin si korban tidak berani melapor, maka mereka akan melakukan istilahnya pendampingan kepada si korban itu. Nantinya akan berani menyampaikan apa permasalahan yang dia hadapi. Nantinya juga mereka akan melakukan yang namanya program setuju katanya kawan-kawan. Survei bahwa jadi perundungan itu sekitar 3.800 kasus perundungan terjadi selama tahun 2023, yang mana sebagian besar perundungan itu terjadi di lingkungan pendidikan. Maka hal ini harus kita soroti dan juga harus kita sampaikan. Untuk di Samarinda sendiri, untuk kasus bullying itu tidak ada yang sampai berat.
mungkin secara verbal dan juga secara cyberbullying. Pertanyaan saya adalah, menurut penelitian bahwasanya bullying ini terjadi karena adanya faktor psikologis. Jika kita hanya menganukan korban, bagaimana dengan pelaku? Ketika kita hanya mengayomi korban saja, pelakunya akan makin menjadi dan merasa terjauhi. Pertanyaan saya, bagaimana Anda sebagai ketua bisa mengayomi seluruhnya? Karena kedua ini merupakan siswa SMA 1 Simpang Rimba, yang mana sebagai ketua harus bisa mengayomi semua, bukan hanya korban, tapi menjauhkan pelaku juga. Begitu saja pertanyaan dari saya, terima kasih. Kasih pertanyaannya. Wow, luar biasa. Tapi pertanyaan ini saya yakin ya pangeran ini Bapak yakin pertanyaan ini bukan untuk paslon nomor 2 saja ya, tapi untuk semuanya. Oke, oh, cuma setuju aja ya. Ada tanggapan tidak? Kenapa bisa setuju? Pokoknya setuju. Pokoknya setuju. Ada tanggapannya tentang kasus itu kenapa? Halo? Waktunya sudah habis ya. Oke, lanjut Bu Agnes untuk paslon nomor 3. Mudah-mudahan kita akan mendengarkan kata tidak setujunya daripada kata setujunya ya. Mungkin di sini untuk paslon 03 kalian boleh untuk menanggapi pertanyaan dari audiens atau dari pangeran tadi ya. Pangeran bertanya bagaimana cara kalian merangkul tidak hanya korban tapi pelaku saja. Karena pelaku ini juga dari SMA Negeri 1 Simpang Rimba. Bagaimana caranya? Ayo, silakan dijawab dalam waktu 2 menit. Dimana waktunya 2 menit sudah mulai. Ya, silakan berdiri. Ya, silakan. Oke, silakan. Tanggapi oleh Profesor dengan kedua atau ketiga. Baik, saya akan bacakan dengan saya. Dari sekian banyaknya program kerja yang kalian janjikan, apakah semuanya bisa terlaksana dengan baik? Mengingat kepemimpinan sebelumnya masih ada loh program kerjanya yang masih belum terlaksana. Nah, bagaimana cara kalian untuk mewujudkan semua program kerja kalian agar bisa dilaksanakan semuanya baik di berbagai situasi? Dan apakah kalian bisa berjanji untuk semua program kerja tersebut bisa dilaksanakan atau hanya sekedar janjian agar kami menjadi semua? Cukup sekian dan terima kasih. Biasa, Bu Agnes ya. Trauma dengan janji manis ya. Ingat ya, kami tidak butuh janjimu ya, janjimu. Kami butuh aksimu. Oke, langsung saja. Dari paslon mana dulu kira-kira? Iya, yang siap dulu ya. Oke. Ya, oke. Dari paslon 2. Ada calon yang incumbent di sini ya? Tidak ada ya? Ada? Oh iya, tidak ada ya. Tidak ada calon petahana yang di sini. Ya, silakan. Artinya bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, silakan. Oke, mungkin dari waktunya sama uang sama kita. Oh, biar katanya ya, biar. Iya, oke lanjut ya untuk paslon. Memang jargon kita itu untuk sakit kita ini tidak perlu banyak bicara, yang perlu kerja ya. Oke, silakan untuk paslon 1.
agar para siswa memiliki rasa puas. Agar siswa-siswi itu merasa puas ya. Insya Allah kalian akan melaksanakan janji itu ya, gitu. Jadi tidak banyak berbicara gitu ya. Oke, cepat ya, singkat pada tertib membingungkan. Iya, iya. Gimana nih? Ini kayaknya satu nanti Putri di perbedasan ini untuk tulisannya mereka nih ya. Ini bisa dilihat satu sebuah media ya. Ya silakan. Ya, silakan. Nah, banyak beristighfar ya. Astagfirullah. Gak apa-apa. Kami akan mengucapkan mungkin program kerja kami dan terutama perlu banyak berkata-kata. Iya, mereka tidak perlu banyak berkata-kata, tetapi akan perlu yang namanya bukti nyata. Oke, Bu Agnes, sepertinya sudah 2 jaman ya. Sudah kayaknya coba tidak sembilan kepala daerah kita ini Bu Agnes ya. Nah, jadi kita dari beberapa banyak pertanyaan tadi pun harusnya para audiens sudah terpuaskan dan sudah tahu harus menjadi siapa. Ya, yang pasti tadi masing-masing menyajikan bahwa kami tidak hanya sekedar janji atau omong kosong, tapi kami pasti akan melaksanakan program kerja tersebut. next sesi terakhir Closing statement atau penguatan atau pernyataan penutupnya ya. Silakan make up dalam bentuk apapun di lingkungan sekolah. Pertanyaannya, bagaimana jika kalian sendiri yang atau ada anggota OSIS yang melanggar tata tertib tersebut? Pertanyaan yang kedua, jelaskan apa yang Anda akan lakukan dalam membantu guru dan sekolah dalam menegakkan aturan tata tertib sekolah. Jelas pertanyaannya? Bagaimana? Oke, lanjut. Ulang lagi ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana jika kalian sendiri yang atau ada anggota OSIS yang melanggar tata tertib tersebut? Ya. Lanjut yang kedua, jelaskan apa yang Anda akan lakukan dalam membantu guru dan sekolah dalam menegakkan aturan tata tertib sekolah. Baik, kami akan pertama ya. Kami akan memberi referensi dan menjadi dan mereka sendiri agar tidak melanggar peraturan tersebut, belajar dari kesalahan, berbuat baik dari sebelumnya. Batu pakai ChatGPT. Oh, nggak bawa HP ya, kasihan deh. Itu loh kakak. Iya. Gimana? Ya, kita beri apapun ya. Jadi mereka akan menindaklanjuti untuk kasus tersebut. Ya, hati-hati ya. Nanti kalau ada bawa HP, nanti kalau mereka terpilih itu mereka akan menindaklanjuti kasus tersebut. Mungkin akan dibawa ke ranah yang lebih tinggi, yaitu di Kapolsek. Salah satu visi SMA Negeri 1 Bintang Rimba adalah peduli terhadap lingkungan. Sekolah berusaha untuk tidak hanya mewujudkan karakter dan prestasi saja, namun juga menjunjung tinggi kebersihan lingkungan sekolah. Nah, pertanyaan yang pertama, jika Anda menjadi ketua ataupun wakil ketua OSIS, bagaimana peran Anda untuk mewujudkan visi sekolah, yaitu peduli terhadap lingkungan? Yang kedua, kira-kira adakah program kerja OSIS untuk mewujudkan warga sekolah yang peduli terhadap lingkungan? Program apakah itu?
berapa yang kira Anda bisa menjalankan program tersebut? Baiklah, selesai pertanyaan dari saya. Gimana? Dan mewujudkan isi sekolah sebelum berada di mana? Mengajar. Iya. Iya. Dari pemikiran baru, jangan ragu jadi nomor satu. Oke, hal baru datang dari pemikiran baru, jangan lupa pilih kami nomor urut 1. Nomor 2 satu lainnya. Baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa SMA Negeri 1 Sintangga dan dewan guru yang kami hormati sudah melakukan debat kami. Jangan lupa ya, pilih dan coblos nomor 02 dan angka kami ini juga nomor 02. Kami tidak akan mengingkari janji-janji yang kami buat, bukan seperti program kerja pada sebelumnya yang tidak melaksanakan dan janji manis saja ya. Kami berbeda. Jadi jangan lupa coblos nomor 2 jika ingin perbedaan. Jadi adanya program kerja yang menarik seperti senam kerja dan kata kritis dan saran. Oke. Masih ada? Bersama nomor 02, komitmen pada kualitas dan berdedikasi untuk semua. Oke, kita beri aplaus untuk paslon nomor urut 2 yang jargonnya bersama kita bisa. Ya, lanjut next untuk paslon nomor urut 3. Ya. Tak perlu banyak kata-kata. Paham. Jangan ada pertanyaan ya. Ya. Oke, silakan. Sekian visi dan program kerja kami kami sampaikan. Jangan lupa pilih nomor 3 karena Nomor 3, santai. Ya, lanjut. kami akan berusaha untuk melakukan visi kami dengan penuh tanggung jawab dan tidak ingkar janji. Dan tidak ikut. Inilah nomor 3, karena nomor 3 dengan kita. Tidak perlu banyak berkata, cukup bukti nyata. Ingat, buat kita selalu pernah berkata, tak kawan kita baca. Jadi jangan banyak drama, langsung aja digawin. Iya, beri aplaus untuk paslon nomor 3. Sepertinya ini calon wakil ketua untuk paslon nomor 3 ini kayaknya dari atletik taekwondo kayaknya. Karena setiap ini Beberapa pertanyaan sudah dilontarkan dan begitu banyak jawaban pun sudah mereka berikan. Semoga apa yang tadi mereka sampaikan, mereka berikan sebagai jawaban itu bisa menjadi salah satu jalan bagi mereka khususnya di tanggal 30 September 2024. Kembali tadi mengulang sedikit pernyataan dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Haji bahwa jam usaha di tanggal 30 nanti kalian tidak memilih apapun. Kalau memilih hanya sekedar melakukan saja. Ini sesuai dengan hati nurani, ya, sesuai dengan hati nurani. Dan tidak ada kotak kosong ya, Bu Agnesnya. Ya, tidak ada kotak kosong ya. Ya, seperti tidak ada kosong. Baiklah, sekarang jam sudah menunjukkan hampir jam 12 siang. Cuaca juga sudah mulai panas. Iya. Ini mungkin salah mereka ini juga sudah mulai panas juga. Iya. Sepertinya acara debat kita ini sudah selesai dan bisa kita tutup, Pak. Dan jangan lupa ingat, setelah penyampaian visi dan misi ini, jadilah pemilih yang cerdas, yang tidak mengandalkan emosinya dalam memilih, tetapi mengandalkan akal dan pikirannya.
memilih paslon-paslon yang benar tepat untuk kita tempat bersandar ya. Nah, tadi sudah kita lihat bagaimana proses penyampaian visi dan misi program yang dilakukan. Silakan ditentukan dan nantinya dipilih pada tanggal 30 September 2024 dan jangan golput ya. Oke, kami segenap moderator yang memandu acara debat kandidat pada siang hari ini mohon undur diri. Jika nantinya yang ada yang berkenan untuk mengundang kami berdua, kami persilakan hubungi kontak person yang ada di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Bila topik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dimohon kepada masing-masing calon kandidat untuk berada di sini, kita akan lakukan foto bersama dengan Bapak